Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari sebuah bab baru, yaitu relasi. Maka sebelum kita mulai belajar, yuk bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab relasi, kita akan pertama belajar tentang pengertian relasi dan bagaimana menyajikan atau menyatakan relasi. Oke, perhatikan, saya punya 2 buah himpunan ya. Himpunan yang pertama ini ada anggotanya adalah Mas Akbar, Mas Kamal, Mas Fauzan, Mas Naim, dan Mas Juan. Sedangkan himpunan yang kedua adalah macam-macam makanan, ada soto, bakso, rendang, gulai. Nah, kedua himpunan ini manakala tidak dihubungkan, maka masing-masing akan berdiri sendiri. Jadi tidak ada artinya ya. Ya sudah, masing-masing berdiri sendiri. Nah, tetapi jika himpunan ini kita hubungkan, sebelumnya saya akan kasih nama. Misalnya himpunan ini saya kasih nama himpunan A, kemudian yang makanan saya kasih nama himpunan B. Nah, himpunan A ke himpunan B ini akan saya hubungkan ya, misalnya dengan hubungan makanan kesukaan. Nah, maka antara himpunan A dan B ini masing-masing jadi terhubung ya, yaitu dengan sebuah hubungan makanan kesukaan. Nah, aturan yang menghubungkan ini dalam hal ini adalah hubungannya dalam makanan kesukaan ini yang disebut sebagai relasi. Jadi, relasi ini adalah aturan yang menghubungkan antara 2 buah himpunan. Dalam hal contoh ini adalah dari himpunan A ke himpunan B. Nah, karena sudah ada relasi, sudah ada hubungan ini, maka masing-masing anggotanya bisa kita hubungkan. Misalkan Mas Akbar menyukai soto, maka kita hubungkan Mas Akbar dengan soto. Kemudian Mas Kamal menyukai bakso, kita hubungkan Mas Kamal dengan bakso. Wah, Mas Kamal ternyata juga suka rendang, ya kita hubungkan Mas Kamal dengan rendang. Nah, Mas Fauzan suka dengan gulai, kita hubungkan Mas Fauzan dengan gulai. Mas Naim lebih suka rendang, nah kita hubungkan Naim dengan rendang. Juan, dia hanya menyukai gulai, berarti kita hubungkan Juan dengan gulai. Nah, seperti ini ya. Jadi hubungan antara himpunan A dengan himpunan B sudah dihubungkan dengan sebuah aturan atau relasi, yaitu makanan kesukaan. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Saya punya himpunan, ada Mbak Asfa, Mbak Fauzia, Mbak Nova, Mbak Sela, dan Mbak Laila. Oke, saya kasih nama himpunan ini himpunan A, kemudian macam-macam pelajaran, saya kasih nama himpunan B. Nah, antara himpunan A dan himpunan B akan saya hubungkan. Nah, kita buat relasinya ya. Misalnya suka pelajaran. Nah, suka pelajaran. Berarti di sini relasinya adalah menyukai pelajaran. Nah, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, Mbak Asfa misalnya menyukai matematika. Berarti ya, Mbak Asfa kita hubungkan dengan matematika. Mbak Fauzia suka dengan matematika juga. Nah, kita hubungkan. Mbak Nova suka bahasa ya, dihubungkan dengan bahasa. Sela suka IPA, ya kita hubungkan Sela dengan IPA. Nah, kemudian Mbak Lela suka apa? Mbak Lela suka seni budaya, kita hubungkan Mbak Lela dengan seni
daya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan sebuah relasi, yaitu suka pelajaran. Nah, relasi berarti apa? Yaitu aturan yang menghubungkan antara dua buah himpunan. Oke, sekarang bagaimana cara menyajikan relasi? Nah, cara menyajikan relasi itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dihubungkan dengan himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan relasi aturannya yaitu 2 kurangnya dari. Nah, kemudian nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan cara membuat diagram panah. Ya, dari himpunan A, ini himpunan A ya, kita tuliskan anggotanya tadi 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing diberi noktah atau titik ya. Setiap anggota dikasih titik. Demikian juga yang himpunan B. Nah, setiap anggotanya dikasih noktah atau titik. Nah, kemudian kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Aturannya apa? Aturannya adalah 2 kurangnya dari, maka 1 itu dihubungkan dengan siapa? Ya, 1 dihubungkan dengan 1 itu 2 kurangnya dari 3, maka 1 dihubungkan dengan 3. Kemudian 2 dihubungkan dengan 2 dihubungkan dengan 4. Kemudian 3 dihubungkan dengan 5. 3 itu 2 kurangnya dari 5. 4 2 kurangnya dari 6, sedangkan 5 2 kurangnya dari 7. Nah, itu cara membuat diagram panah. Kemudian bagaimana membuat diagram kartesius? Oke, kalian perhatikan. Nah, kemarin kalian sudah belajar koordinat kartesius. Ya, sama ya. Nah, di sini yang mendatar kita tuliskan himpunan yang A. Kemudian yang tegak dituliskan adalah himpunan B. Nah, kemudian kita hubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. 1 itu 2 kurangnya dari siapa? 2 berarti 1 dihubungkan dengan 2. 3 ya, maaf. Nah, kemudian 2 kurangnya dari 3. Nah, dihubungkan dengan, noktahnya ditulis jangan lupa. Kemudian 2 kurangnya dari 4. Kasih noktah. 3 2 kurangnya dari 5. Kasih noktah juga. Kemudian 4 2 kurangnya dari 6. Dan 5 2 kurangnya dari 7. Nah, seperti itu cara membuat diagram kartesius. Oke. Ini 2 cara menyajikan himpunan. Kurang satu lagi yaitu himpunan pasangan berurutan. Namanya himpunan berarti harus ada kurung kurawal. Nih ya, kurung kurawal. Kemudian yang dipasangkan adalah yang depan ini yang A ya. Nah, yang A ini yang depan. Berarti 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 6, 5 dengan 7. Ya, ini 3 cara menyajikan relasi. Oke, ada sebuah soal. Relasi dari himpunan pasangan berurutan. Nah, ini 2,1, 4,2, 6,3, 8,4 adalah 2 ke 1. Nah, kita coba
yang jawaban A. Apakah 2 itu kurang dari 1? Salah ya. Nah, berarti jawaban A ini salah. Nah, kemudian yang B, faktor dari. Apakah 2 faktor dari 1? Salah juga. 4 faktor dari 2? Nah, salah, berarti bukan. B jawabannya. Sekarang 2 kalinya. Apakah 2 itu 2 kalinya 1? Ya, betul. 4 itu 2 kalinya dari 2. 6 2 kalinya dari 3. 8 2 kalinya dari 4. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Nah, oke, seperti ini cara mencari relasi dari sebuah himpunan pasangan berurutan. Oke, satu contoh lagi. Di sini ada diagram panah. Ya. Nah, kira-kira relasi yang tepat dari diagram panah ini apa? Apakah kurang dari? Nah, kita lihat 2 kurang dari 6. Betul. Nah, tetapi 2 juga kurang dari 7. Ternyata di sini 2 tidak dihubungkan dengan 7. Nah, berarti relasinya bukan kurang dari. Nah, sekarang B, kelipatan dari. Apakah 2 kelipatan dari 6? Tidak ya. Nah, kalau 6 kelipatan dari 2, betul. Nah, oke. Berarti yang B juga belum betul. Sekarang lebih dari. Apakah 2 lebih dari 6? Tidak. Nah, ini berarti salah. Nah, sekarang jawabannya tinggal 1 faktor dari. Kita cek 2 faktor dari 6. Betul ya? 3 faktor dari 6 dan juga 3 faktor dari 9. Maka 3 dihubungkan dengan 6 dan 9. Kemudian 7 faktor dari 7. Ya. Oke, kira-kira seperti itu cara mencari relasi atau hubungan dari dua buah himpunan. Oke, demikian materi hari ini, yaitu pengertian dari relasi dan bagaimana cara menyatakan atau menyajikan relasi. Ya. Mari bersama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Kalian masih tetap semangat belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.